Pada tengah malam, di tengah hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar, para sesepuh dusun dan beberapa orang berjalan menuju makam untuk mengantarkan jasad si anak. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penikmat kopi hitam. Gimana kabar tetangga Anda, teman-teman Anda atau keluarga Anda? Masih lengkap? Kalau Anda sendiri sih, saya yakin pasti baik-baik aja. Kerjaan lancar, sekolah lancar, pacar masih setia, dan kuota aman. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang bisa dibilang sangat kelam, yang terjadi di sebuah dusun kecil berpuluh-puluh tahun silam. Sebuah dusun kecil di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Saya gak akan nyebutin nama dusun itu, karena begitu mendengar nama ini, Anda akan berpikir tentang tragedi pembantaian di tahun 1989. Tapi sayangnya cerita ini gak ada hubungannya dengan kasus itu. Lagian saya juga takut nanti kalau di depan rumah saya ada tukang somai yang bawa HT. Kijang 1, di sini kijang 2. Kita main aman aja ya. Sebenarnya dusun ini adalah cikal bakal dusun kijang 1. Tapi kemudian dusun ini dibagi menjadi 3. Sementara atas pertimbangan tempat, cikal bakal dusun ini mendapat jatah nama dusun 2. Lalu setelah tragedi 1989 itu, demi membersihkan nama dan lain sebagainya, gak boleh disebutin, nama dusun diganti menjadi nama yang berbeda-beda. Oke, cukup segini dulu bicara sejarahnya. Tuh kan, Anda mulai ngantuk. Kalau gitu, angkat gelas kopinya dulu sebelum saya melanjutkan bercerita. Ini cerita tentang sebuah wabah mematikan di dusun pertama yang terjadi pada tahun antara 1972 sampai 1973-an, jauh sebelum tragedi 1989. Cerita ini nyata dan masih ada beberapa saksi sejarah yang bisa ditanyain. Dan demi Anda, saya bersusah payah kesana kemari menanyai beberapa saksi hidup. Beruntung ada salah satu saksi sejarah yang mau bercerita panjang lebar dan cukup mendetail. Nama narasumber akan saya samarkan. Oke, kita mulai ceritanya. Sebut saja namanya Ngatinah. Saat kejadian itu usianya baru 12 tahun lebih. Keluarganya datang dari Jawa, Semarang, Jawa Tengah untuk menyusul para tetangganya yang sudah lebih dulu datang ke dusun itu. Mereka bukan pendatang pertama, bisa dibilang angkatan ketiga. Angkatan pertama di tahun 60-an. Entah karena sebab apa, tempat itu lalu ditinggalkan begitu saja. Lalu di tahun 1971 kembali dibuka oleh rombongan dari daerah lain. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mereka membuka kembali hutan belukar yang dulu sempat pernah ditinggali. Untuk mencapai lokasi dusun, dari jalan utama, mereka harus melewati jalan setapak di antara semak belukar sejauh kira-kira 1 km. Jarak antar rumah sekitar 200 meteran lebih. Tidak ada jalan antar satu rumah dengan rumah lainnya. Seingat Ngatinah, saat itu penduduk dusun sekitar masih belasan kakak. Tapi setelahnya, sedikit demi sedikit penduduk baru berdatangan, terutama dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Lalu mulai dibangun tempat ibadah. Karena penduduk di situ awalnya mayoritas agama Hindu, jadi yang pertama dibangun adalah tempat peribadatan umat Hindu. Lalu menyusul dibangun musola. Anak-anak tidak ada yang bersekolah karena belum ada fasilitas pendidikan. Mereka sehari-hari biasanya bermain di ladang bersama orang tua masing-masing.
Di tahun pertama mereka tinggal, datanglah musibah penyakit itu. Mereka menyebutnya pagebluk, sebuah wabah penyakit tanpa ada yang tahu penyebab dan gejalanya, dengan tingkat kematian 90% dan menyerang anak-anak usia di bawah 13 tahun. Banyak cerita di mana si anak siang harinya masih bermain seperti biasa, tiba-tiba malamnya meninggal. Kadang dalam satu keluarga ada 2-3 anak meninggal dalam kurun waktu 2-4 hari. Semua orang tua cemas dengan kondisi anak-anak mereka. Tapi karena minimnya pengetahuan dan fasilitas, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain itu, kematian mendadak membuat para orang tua tidak mampu memberikan antisipasi dan pengobatan. Mereka sadar bahwa anak mereka sakit pada detik-detik menjelang kematiannya. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, di mana orang tua tidak mampu berbuat apa-apa ketika buah hati mereka meregang nyawa. Karena banyak dan seringnya terjadi kematian, warga dusun tidak lagi melakukan prosesi penguburan secara wajar. Tidak ada tahlilan atau pelayatan. Jasad sang anak hanya dibungkus kain seadanya, kadang selimut, kadang kain samping, bahkan karung. Lalu dikuburkan begitu saja di tanah pemakaman. Seorang ibu yang sudah kehilangan salah satu anaknya suatu hari berkata kepada tetangganya yang juga baru saja kehilangan anaknya, "Kayaknya aku gak sanggup hidup kayak gini, hidup di tengah-tengah banyak kematian." Esok harinya si ibu tersebut sakit keras dan tidak lama kemudian meninggal, mati ngenes. Suatu malam, keluarga Ngatinah sedang bersantai di dalam rumah setelah makan malam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar lolongan memilukan seorang perempuan. "Tolong, tolong, bangun le, bangun. Ojo tinggalin si mbok le, kamu kok tega banget to le, jangan tinggalin si mbok to le." Seketika Bapak Ngatinah meraih obor, lalu menyulutkan ke arah sentir di tengah ruangan dan berlari keluar rumah. "Ini aku Warno. Arahnya kemana? Aku mau ke sana," teriak Bapak Ngatinah sambil menyibak ilalang yang tingginya melebihi tinggi tubuhnya. "Ngetan le." Dari kejauhan, seorang laki-laki menyahut seruan Bapak Ngatinah. Lalu Pak Warno berjalan ke arah timur. Saat malam hari, memang orang kehilangan arah karena tidak ada jalan dari rumah ke rumah. Setelah beberapa saat, Pak Warno sampai di rumah Mbok Tijah. Dan benar saja, anak bungsunya baru saja meregang nyawa. Malam hari itu juga, jasad si anak dikuburkan oleh beberapa orang saja. Esok malamnya, saat Ngatinah sedang bersiap untuk tidur, dari luar terdengar suara laki-laki memanggil bapaknya. Ibu Ngatinah membuka pintu geser yang terbuat dari anyaman bambu. Ternyata itu Pak D-nya. Beliau mengabari bahwa anaknya yang bernama Jumingan sedang sakit. Ayah Ngatinah bergegas menyalakan obor dan pergi ke rumah Pak D-nya. Ngatinah merasa bingung, karena seingat dia, tadi sore ia dan Jumingan bermain di ladang mencari jamblang, sejenis buah-buahan hutan yang rasanya asam. Dan mereka pulang menjelang sore. Ini baru beberapa jam berselang dari mereka jalan pulang bersama. Tidak berapa lama, Ibu Ngatinah keluar dari dapur membawa baskom berisi bahan-bahan makanan, lalu mengajak Ngatinah dan kedua adiknya menyusul bapaknya. Ibu Ngatinah lalu mengunci pintu dengan palang kayu. Mereka berempat berjalan menembus ilalang tanpa obor, karena obor mereka sudah dibawa bapaknya tadi. Itu kali pertama Ngatinah berjalan malam-malam tanpa obor. Walaupun posisi rumah Pak D-nya cuma di sebelah, tapi tetap saja jauhnya 200 meteran dan tanpa alas kaki. Begitu mereka sampai, Ibu Ngatinah langsung ke dapur untuk merebus air. Sementara
Ngatina terpaku melihat kondisi Jumingan. Kedua adiknya tanpa sadar sudah menempel di badan Ngatina. Sepertinya mereka ketakutan melihat kondisi Jumingan. Jumingan kejang-kejang di atas pangkuan ibunya yang sedang menangis. Pak Warno segera membacakan surat Yasin dengan posisi bersila menghadap Jumingan. Sepanjang malam, Pak Warno terus-menerus membaca Yasin. Tapi tiba-tiba Jumingan berkata, "Berhenti sebentar ngajinya, Le. Sebentar aja. Itu kasihan teman-temanku udah nunggu di depan." Ucapnya masih di atas pangkuan ibunya. Semua yang ada di situ kaget mendengar ucapan Jumingan. "Temanmu yang mana toh, Le? Di depan gak ada siapa-siapa. Gelap," ucap bapaknya bergetar menahan tangis sambil mengganti kompres di kening Jumingan. "Itu loh di dalam mobil kuning. Mereka mau jemput aku, Pak," ucap Jumingan sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Seisi rumah melihat ke arah pintu yang kebetulan dibiarkan terbuka, dan yang mereka lihat hanya kegelapan malam. Mereka semua menangis mendengar ucapan Jumingan. Rumor soal mobil kuning sudah menjadi rahasia dari mulut ke mulut di antara para warga. Anak-anak korban pagebluk sebelum meninggal, beberapa menyebut bahwa mereka dijemput mobil berwarna kuning. Padahal saat itu kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam dusun. Mana mungkin ada mobil di depan rumah. Beberapa detik kemudian, Jumingan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ibu Jumingan menangis histeris. Malam itu, Ngatina semalaman hampir tidak bisa tidur. Selain karena sibuknya aktivitas penguburan, bayangan Jumingan sore tadi masih ada. Mereka berdua rebutan jamblang. Mereka memang sering bertengkar, mungkin karena memiliki banyak kesamaan. Sama-sama anak tertua dan setiap hari sama-sama punya tanggung jawab momong adik. Biasanya mereka bertengkar masalah kepentingan menjaga adik masing-masing. Tapi sore tadi tidak biasanya Jumingan mengalah pada Ngatina. Di antara tidur dan terjaga, Ngatina melihat Jumingan berdiri memperhatikan Ngatina dan adik-adik mereka yang sedang berbaring tidur di atas lantai tanah beralaskan tikar mendong. Selain soal mobil kuning, menurut cerita para penjaga kampung yang setiap malam berkeliling, mereka hampir selalu melihat ada tamu asing di tengah malam memasuki rumah warga yang keesokan harinya kehilangan salah satu anak mereka. Tamu asing itu sesosok anak kecil bertelanjang dada tanpa alas kaki. Karena kondisi dusun yang makin hari makin memprihatinkan, para sesepuh dusun menghadap kepala desa dan menceritakan kejadian di dusun mereka. Lalu si kepala desa mengumpulkan para sesepuh dari dusun lain untuk berdiskusi dan mencari solusi bagi dusun tersebut. Pada akhirnya, semua sepakat untuk melakukan bersih dusun dan mengadakan acara doa bersama pada malam yang telah ditentukan, yaitu malam 1 Suro. Selepas maghrib, seluruh laki-laki dewasa berkumpul di sebuah perempatan jalan utama. Lalu gerimis mulai turun. Dipimpin oleh kepala desa, mereka memulai prosesi bersih dusun dengan memotong kambing dan menanam kepalanya di tanah perempatan tersebut sebagai semacam tumbal untuk pembersihan dusun. Bersih dusun di sini bukan pembersihan dari sampah-sampah organik maupun anorganik, melainkan membersihkan dusun dari aura negatif. Lalu tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat, tapi mereka tetap melanjutkan prosesi dalam kondisi basah kuyup. Prosesi ditutup dengan doa bersama, tapi belum selesai prosesi doa bersama, seseorang datang mengabarkan bahwa satu lagi ada anak yang meninggal. Petir mulai menyambar-nyambar. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering dan sesajen yang ada di situ. Mereka segera menyelesaikan doanya dan pulang ke rumah masing-masing. Dan si kepala desa pun meninggalkan dusun itu. Para sesepuh dusun segera menuju rumah si anak yang barusan meninggal
untuk melakukan prosesi penguburan. Pada tengah malam, di tengah hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar, para sesepuh dusun dan beberapa orang berjalan menuju makam untuk mengantarkan jasad si anak. Kebetulan saat itu Pak Warno menjadi salah satu orang yang mendapat bagian menurunkan mayat ke liang lahat. Sebelum mayat tersebut diturunkan, salah satu sesepuh membisikkan sesuatu ke telinga Pak Warno. Pak Warno sempat kaget dan protes. Lalu si sesepuh meyakinkan Pak Warno bahwa itu satu-satunya cara untuk menghentikan pagebluk di dusun itu. Dengan berat hati, Pak Warno dan salah satu warga lain meletakkan mayat tersebut dengan cara yang tidak lazim, yaitu posisi kepala menghadap ke arah timur, bukan ke arah barat seperti biasanya. Ayah dari si mayat tidak tahu soal ini karena posisinya tidak memungkinkan untuk melihat peletakan mayat. Dan sepertinya itu dikondisikan oleh mereka semua, kecuali si bapak mayat tersebut. Entah kebetulan atau tidak, sejak malam itu tidak ada lagi korban anak yang meninggal mendadak. Pagebluk telah berhenti. Mayat anak tersebut adalah mayat terakhir yang mereka kuburkan pada rentang waktu masa itu. Dan sejak itu pula, di dusun itu setiap malam 1 suro mereka mengadakan selamatan, bersih dusun dan memotong kambing, lalu menanam kepalanya di salah satu perempatan. Seperti itu setiap tahun, dari satu perempatan ke perempatan yang lain. Tidak ada satu perempatan pun yang terlewatkan. Menurut para sesepuh dusun, wabah itu menimpa mereka karena waktu para pendatang mulai mendiami, mereka lalai, tidak melakukan selamatan terlebih dahulu. Sebagai tamu, selayaknya kita harus permisi dan memberikan sedikit buah tangan kepada tuan rumah. Tuan rumah yang dimaksud adalah semacam makhluk halus yang menjadi penunggu tempat itu sebelum penduduk datang. Beruntungnya, keluarga Ngatinah selamat dari pagebluk. Tidak ada satupun dari saudara-saudara Ngatinah yang meninggal. Menurutnya, keluarganya selamat karena mereka setiap malam melakukan tirakatan dan membaca doa-doa yang mereka bisa. Dan untuk hal ini, beberapa saksi sejarah yang lain juga mengatakan hal yang sama. Senjata mereka untuk melindungi keluarga dari pagebluk adalah tirakatan. Aku itu hasil saringan nyowo, karena gak banyak anak yang selamat pada masa itu. Ngatinah menutup ceritanya. Selesai. Cerita yang sangat kelam menurut saya. Saya sempat googling mencari data-data wabah yang pernah menimpa Indonesia di tahun-tahun itu. Kata Google, pernah ada wabah difteri di tahun-tahun itu. Sepertinya sih cocok dengan cerita Bu Ngatinah. Cuma bagaimana bisa tiba-tiba wabah itu berhenti setelah diadakan selamatan dan tumbal dusun? Itu cukup membingungkan. Saya juga gak bisa mengkorelasikan antara wabah difteri dengan membalik arah kepala mayat. Cerita soal mobil kuning dan tamu asing di tengah malam itu menurut saya bagian yang paling bikin merinding. Jadi buat kita semua korban corona, bersyukurlah karena di saat pandemi melanda dunia, teknologi udah lumayan canggih. Kita tahu bagaimana harus menjaga diri dari resiko penularan virus. Kita juga mendapatkan akses informasi yang lebih dari cukup untuk mengetahui kondisi terkini. Dan bagi kalian yang tahu nama dusun ini, cukup diam. Takutnya nanti dihubung-hubungkan dengan Kijang satu. Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Oh ya, 2 episode mendatang saya akan menceritakan 2 kisah yang sangat seru dan menegangkan. Jadi bagi kalian yang menyukai konten dari podcast Kopi Hitam, jangan lupa nyalakan notifikasi supaya bisa menjadi pendengar pertama. Terima kasih.